Halo teman-teman, selamat datang di Life Story. Di sini kita mendengarkan cerita-cerita nyata, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena setiap orang punya luka yang mungkin gak pernah mereka tunjukin. Yang dipukul pakai heels, mainan yang bisa nyala warna-warni gitu. Dan pukulannya di kepala, sampai bocor. Kalian pernah gak sih nemu video TikTok yang captionnya langsung nyentuh sampai ke hati? Dan hari ini aku mau ceritain tentang satu video yang sempat viral banget di TikTok. View-nya hampir 10 juta. Alasan aku ambil kuliah hukum karena aku mau pidanain ayah aku sendiri. Kalimat yang mungkin terdengar ekstrim, tapi waktu kamu dengar ceritanya, kamu bakal ngerti kenapa itu bisa keluar dari hati seseorang. Namanya Wan. Sejak kecil sampai sekarang, dia tinggal bareng dengan ibunya. Satu-satunya orang yang terus ada buat dia. Tapi kehadiran ayahnya justru jadi sumber luka yang gak pernah selesai. Waktu Wan masih bayi, bapaknya masuk penjara karena kasus pemalsuan dokumen. Dan setelah keluar, bukan jadi ayah yang bertanggung jawab, tapi malah selingkuh, kasar, dan gak pernah mikirin perasaan orang yang di rumah. Salah satu kejadian yang sampai sekarang masih nempel dalam ingatannya Wan, waktu itu dia masih kecil, dapat tugas dari guru untuk mengumpulkan foto keluarga. Tugas yang buat anak-anak lain mungkin terlihat simple, tapi buat Wan berat banget karena dia nggak punya foto keluarga. Di rumah, ayahnya bukan tipe yang duduk bersama, buat foto, apalagi punya hubungan yang baik dengan istri dan anak. Akhirnya Wan nggak ngumpulin tugas itu, ya karena memang dia nggak punya, dan di sekolah dia dimarahin guru. Dia pulang ke rumah dan dia cuma bisa nangis karena dia malu sama guru, malu sama teman-temannya lain. Tapi respon ayahnya bukan ngajak foto bareng, bukan kayak bilang ya udah kita foto yuk, tapi malah Wan dipukul pakai heels, mainan yang bisa nyala warna-warni gitu, dan pukulannya di kepala sampai bocor dan harus dibawa ke rumah sakit. Cuma karena satu tugas sekolah dan dia nggak bisa nunjukin foto keluarganya sendiri. Bapaknya Wan memang dikenal dengan tipe yang sangat temperamental. Hal kecil aja bisa meledak, debat dikit bisa jadi pertengkaran besar. Dan kalau mulai kasar, sekarang Wan gak cuma diem. Aku pernah pegang silet biar dia tahu dia nyakitin aku. Aku juga bakal lawan, aku harus lindungin diri aku sendiri. Kata Wan kayak gitu. Karena buat Wan, kalau dia terusan diem, dia bisa hancur. Ya bener sih. Waktu SMP, dia juga sempat mengalami pelecehan dari sepupunya sendiri. Jadi dia lagi tidur di rumah sepupu dan tiba-tiba ada tangan yang mulai nyentuh bagian tubuh pribadinya. Ya si Wan itu cuma bisa, ya aku nge-freeze. Aku tahu itu salah, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku takut karena itu bukan rumahnya dia gitu. Dan itu juga trauma yang nggak pernah hilang. Bapaknya juga pernah fitnah dia di sekolah karena memang hubungan dia saking udah gak sehat, satu sama lain itu saling menyakiti. Jadi ada time bapaknya itu ngomong nih, ngetik di grup sekolah, kayak papahnya itu udah kesel banget dan dia mau ngebuat Wan itu, lu jangan main-main nih sama gue. Dan papahnya ngetik di grup sekolah itu kalau misalkan Wan itu sering kasar sama ibunya. Fitnah yang bikin dia malu, bingung, dan ngerasa nggak aman, bahkan di dalam kelas. Papanya pernah ngatain lont dan bilang kalau nanti kamu besar, kamu bakal digeng laki-laki. Kok bisa ya ada orang tua kayak gini, sumpah beneran. Kalimat kejam itu keluar dari mulut seorang ayah ke anak perempuannya sendiri. Dari semua tekanan itu, Wan sempat masuk di fase self-harm. Kalian tahu self-harm itu apa? Kalian bisa browsing sendiri. Aku juga termasuk salah satu yang pernah terkena self-harm. Wan mukulin kepalanya ke tembok, nyilet tangannya sendiri. Terus dia ngomong waktu video call karena
perih kulitnya dia masih lebih mending daripada rasa perih di dalam hatinya. Tapi meskipun ngerasa sendiri, Wan tetap bertahan. Ada ibunya, ada sahabatnya yang selalu jadi tempat cerita. Dari semua pengalaman itu, Wan memutuskan sesuatu hal yang sangat besar. Aku kuliah hukum biar aku bisa pidanain ayah aku. Karena dia nggak mau diam terus. Karena dia tahu kalau dia bisa paham hukum, dia bisa bela diri. Dan dia juga bisa bantu orang lain yang pernah ngerasa kayak dia. Cerita Wan ini mengingatkan aku dengan satu hal. Gak semua luka itu kelihatan dan gak semua rumah yang berarti tempat paling aman. Tapi lewat keberanian kayak gini kita belajar bahwa diam gak selalu jadi pilihan. Kita bisa bersuara, kita bisa sembuh. Dan kamu yang pernah ngerasa sendiri, kamu gak sendirian. Konten ini dibuat bukan buat cerita, tapi juga buat edukasi, buat peringatan siapapun yang nantinya jadi orang tua. Jangan sampai kamu jadi sumber trauma dari anak kamu sendiri. Dan buat kita yang lagi tumbuh, jagalah dirimu, jagalah mentalmu, karena kamu berhak punya hidup yang tenang, kamu berhak punya cinta yang gak nyakitin kamu. Dan aku akan nayangin video cuplikan saat aku video call sama Wan. Ya semangat lah kamu intinya. Tenang, ada orang-orang baik di luar sana kok. Kayak gini, kenapa teman-teman itu lebih dapat kehidupan yang lebih baik daripada aku? Kenapa aku nggak kayak mereka? Aku pas umur kayak mungkin 3-4 tahun tuh orang bertanya, emang bapaknya selingkuh ya? Padahal kan kayak anak segitu mana tahu apa-apa. Iya, tapi kamu masih ingat ya? Gara-gara perselingkuhan itu benar-benar parah banget. Sampai bapak aku sama mama aku tuh mau sumpah pocong gara-gara selingkuh itu. Jadi pas aku masuk itu kan kita kan disuruh ngumpulin buku foto keluarga gitu kan, foto keluarga. Nah, aku tuh nggak ngumpulin, terus aku tuh dimarahin sama guru aku. Habis itu kayak aku ngomong ke aku kan, kok nggak ngumpulin sih, kan jadinya dimarahin. Terus kayak bapakku tuh orangnya temperamental, bisa aku ngomong kayak gitu tuh kepala aku tuh dipukul pakai heels anak kecil yang ada lampu terot-terotnya itu. Dipukul kamu? Iya, di kepala aku entah bagian mana itu tuh aku sampai dioperasi, dijepit kepalanya sampai bocor kepalanya. Biarin aja dia mau udah gedenya, nanti juga gedenya bakal digeng sama orang-orang. Apa? Gedenya apa? Di geng nggak? Dia ngomong kayak gitu? Ngomong kayak gitu, itu tuh aku dengar dan itu tuh kayak sampai aku sekarang tuh sakit hati banget. Biar aku sakit hati gara-gara aku pas video terus aku disumpahin di geng. Aku ingatkan sekali lagi buat kalian semua, kamu kuat, kamu berharga, kamu gak sendirian. Kalau kamu punya cerita yang pengen kamu keluarkan, kamu bisa cerita ke live story, DM, email, atau video call. Sampai ketemu di cerita live story berikutnya.